Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rizaldi. Di sini saya sendiri dari UIN Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atau UIN Maliki Malang. Dan di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai tugas akhir dari hukum acara peradilan tata usaha yang mana diampu oleh Bapak Chandra Hadi Kusuma selaku dosen saya di mata kuliah peradilan tata usaha negara. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai pembagian subbab dari materinya. Ada 3 hal, yaitu tentang pembuktian hukum acara peradilan tata usaha. Yang kedua adalah putusan hakim. Yang ketiga adanya upaya hukum dalam putusan hakim. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai pembentukan hukum acara peradilan tata usaha negara. Di sini pembuktian hukum acara peradilan tata usaha negara tercantum di dalam pasal UU nomor 5 tahun 1986, yang mana pembuktian ini ada beberapa pembagian, yaitu 8 pembagian diantaranya. Yang pertama ada gugatan. Apa sih gugatan? Gugatan itu adalah suatu perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak antara penggugat dengan tergugat dengan diajukannya ke peradilan tata usaha negara, mulai dari dengan persyaratan yang membawa dengan dokumen, surat-surat, dan lain sebagainya. Langsung saja, yang kedua adanya persiapan persidangan. Nah, persiapan persidangan ini perlu kita ketahui teman-teman ya. Persiapan persidangan adalah persiapan yang dilakukan sebelum melakukan persidangan. Apa saja? Yaitu yang perlu kita ketahui persiapannya, yaitu mulai dengan dokumen, terus juga berkas-berkas, suratnya, terus juga dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan persiapan persidangan, barulah pihak peradilan tata usaha ini, peradilan ini menentukan jadwal untuk melakukannya sidang, yaitu sidang dari proses acara tersebut. Setelah ditentukannya jadwal, sebelum melakukannya sidang, ada yang perlu tahapan untuk dilakukan, yaitu yang dilakukan adalah pemeriksaan pendahuluan. Apa pemeriksaan pendahuluan? Pemeriksaan pendahuluan ialah sebuah pemeriksaan yang dilakukan sebelum melakukan sidang. Apa yang dilakukan pemeriksaan oleh peradilan sendiri? Yang diperiksa adalah gugatan itu sendiri. Apakah gugatan itu, surat gugatan itu benar-benar diajukan ataukah tidak, atau juga disebut juga dengan gugatan yang memang jelas atau real, ataukah gugatan yang obscure atau tidak jelas atau kabur, gugatan yang kabur. Nah, setelah melakukan pemeriksaan itu, apakah sudah sesuai dengan keabsahannya ataukah tidak, barulah menuju ke sidang pembuktian jika sah atau sesuai. Nah, dilakukannya sidang pembuktian ini dapat kita ketahui bahwasannya mulai dari surat gugatan, terus berkas-berkas juga, terus juga dengan dokumen, surat-surat yang ada, itu dilampirkan di dalam acara tersebut melalui panitera yang bagian untuk memeriksa itu tadi, berkas-berkas yang ada. Nah, setelah berkas-berkas itu terkumpul, barulah sidang dimulai. Nah, setelah itu, setelah sidang pembuktian ini sudah dilakukan, terus dilakukannya pemanggilan para saksi. Nah, pemanggilan para saksi ini sekaligus untuk memeriksa atau pemeriksaan saksi. Apakah saksi ini benar-benar menyatakan pendapatnya atau menyampaikan argumennya terhadap pembelaan, ataukah benar-benar terjadi ataukah tidak di dalam kasus yang ada. Misalkan tentang kasus kewarisan. Nah, itu apakah saksi ini berbicara sesuai fakta, ataukah dia berbohong, ataukah penyampaian saksi ini tidak jelas atau tidak terarah kepada salah satu pihak. Nah, ini bisa dipertimbangkan di pemeriksaan saksinya. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah selesai, apakah nantinya saksi ini benar-benar menyatakan, nah itu barulah nanti melanjutkan kepada pemeriksaan para ahli. Nah, di sini dapat kita ketahui pemeriksaan para ahli ini juga seperti halnya dengan pemeriksaan saksi. Nah, ahli ini apakah nanti ditanya oleh majelis hakim, lebih tepatnya yang mulia hakim, itu mengenai
keterangan dari para ahli terkait dengan apakah memahami tentang pembuktian atau kasus-kasus yang sudah dialami, ataukah seberapa dia berpengalaman atau tidaknya di dalam menangani kasus, ataukah dia hanya sekedar bisa-bisa saja dan tidak seutuhnya bisa, ataukah bisa, seperti itu ya. Nah, ketika sudah dilakukan pemeriksaan, para ahli itu melakukannya replik dan duplik, diperiksa replik dan dupliknya, atau juga penyampaian replik dan dupliknya. Nah, perlu kita ketahui, replik itu jawaban dari atau tanggapan dari penggugat terkait dengan penyampaian jawaban tergugat di awal sidang yang pertama. Nah, sedangkan untuk duplik ini jawaban atas replik dari penggugat. Yang lebih tepatnya duplik ini penyampaian jawaban tergugatnya. Jadi seperti itu. Ketika replik sudah dibacakan atau disampaikan, jika tidak sesuai, maka duplik itu bisa disampaikan dan selanjutnya bisa disampaikan untuk dibacakan, seperti itu. Baik nanti melalui dari kuasanya. Nah, setelah penyampaian replik dan duplik itu selesai, barulah lanjut ke pembuatan putusan. Nah, pembuatan putusan di sini suatu penentuan akhir dari acara persidangan tersebut. Nah, nantikannya apakah sidang tersebut bisa mengadili, terus juga bisa menghasilkan putusan untuk proses beracaranya tersebut ataukah tidak. Nah, jika sudah selesai atau sudah dilakukannya pembuatan putusan, maka putusan itu akan disampaikan kepada kedua belah pihak. Itu yang dibacakan oleh yang mulia hakim, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang materi pertama, dan selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Di materi kedua ini terdapat putusan hakim yang menjelaskan putusan hakim, yang mana putusan hakim itu sendiri muncul ketika setelah adanya penyampaian replik dan duplik selesai. Jadi yang pertama tadi sudah kita bahas ya teman-teman, terkait dengan replik dan duplik itu seperti apa. Selanjutnya yaitu pembuatan putusan. Nah, putusan ini menghasilkan sebuah hasil dari acara persidangan tersebut. Nantinya akan berhak untuk mengadili ataukah tidak, atau nantinya akan menghasilkan dari jawaban atas sidang yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, putusan sendiri dapat kita ketahui ada 4 hal yang menjadi faktor adanya putusan tersebut ya. Nah, itu atau yang disebut juga dengan 4 hal yang melatar belakangi. Yang pertama adanya menerima gugatan. Nah, di sini dapat kita lihat menerima gugatan dari putusan hakim. Putusan hakim itu dapat menerima gugatan jikalau gugatan itu sesuai dengan prosedur, juga persyaratan mulai dari berkas-berkasnya, terus juga argumennya dan bukti-bukti yang lainnya situ sudah menguatkan, terutamanya di kekuatan hukumnya sangat kuat. Nah, itu berhak untuk diterima atau menerima gugatan tersebut dari majelis hakim di peradilan agama, peradilan tata usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya putusan hakim itu menolak gugatan. Ini dapat kita ketahui bahwasannya putusan itu bisa ditolak atau tidak diterima. Nah, kenapa tidak diterima? Itu bahwasannya tidak memenuhi syarat. Yang pertama, baik dari suratnya, dokumennya, terus juga bukti-bukti yang ada. Dan selanjutnya ada yang ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur terkait dengan administrasinya, ataupun juga prosesi beracaranya, ataupun nanti ketika penyampaian dari bukti-bukti tersebut, ataupun berkas-berkas yang ada, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini adanya putusan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan. Jadi ini intinya sebagian gugatan itu bisa dikabulkan hanya tertentu saja, yang mana bisa menguatkan kekuatan hukumnya sangat kuat untuk dilakukan sebuah putusan, dibuatkannya sebuah putusan, atau untuk prosesi terakhir untuk mengadili kasus tersebut. Jadi seperti itu. Nah,
Jadi kalau setelah selesai dikabulkan, bisa dikabulkan sebagai mengabulkan sebagian gugatan itu. Nah, di sini juga ada dijelaskan mengenai putusan hakim itu menolak permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan. Apa itu penolakan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan? Di sini dapat kita ketahui bahwasannya terkait dengan para pihak itu yang bersangkutan, baik penggugat ataupun tergugat lebih tepatnya, itu tidak sesuai dengan syaratnya atau prosedurnya. Nah, itu bisa dilakukan penangguhan pelaksanaan keputusan. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya ketahui, dan selanjutnya kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu membahas tentang upaya hukum. Nah, jadi perlu kita ketahui teman-teman ya, terkait dengan upaya hukum sendiri atas putusan hakim itu ada 4 upaya yang bisa dilakukan. Nah, di sini mungkin saya bahas terkait dengan poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin saya bahas dulu ke poin 3 dan 4 dulu, karena mengingat dari poin 1 dan 2 ini dilakukan di Mahkamah Agung. Nah, untuk yang poin 3 dan 4 ini dilakukan di Peradilan Tata Usaha. Oke, langsung saja kita memasuki dari poin yang ketiga. Peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali dapat dilakukan di Peradilan Tata Usaha setelah putusan hakim itu keluar ataupun disampaikan. Nah, jikalau peninjauan kembali ini dilakukan, maka yang perlu dilakukan adalah terkait dengan berkas-berkasnya, bukti berkas, terus juga argumen, terus dengan kekuatan hukumnya, pemeriksaan saksinya juga diulangi lagi. Itu apakah benar-benar sesuai, ataukah nanti di awal pemeriksaan sidang yang awal ini menyampaikannya secara ingin menutupi atau berbohong, ataukah nanti yang sidang kedua ini berkata sesuai dengan apa yang diketahui, sesuai faktanya ataukah tidak. Nah, bisa dilakukan peninjauan kembali. Nah, setelah dilakukan peninjauan kembali, barulah yang dinyatakan eksekusi putusan. Nah, ini eksekusi putusan ini juga berhak dilakukannya oleh majelis hakim atau yang mulia hakim. Kenapa di situ yang berhak memiliki kewenangan atau yang berhak untuk melakukannya hanyalah pihak yang berwenang, seperti halnya dengan yang mulia hakim untuk melangsungkan eksekusi putusan. Karena di situ yang berhak untuk menyampaikan juga, terus juga selain menyampaikan itu memberikan pengadilan atau mengadili, lebih tepatnya itu yang mulia hakim atau majelis hakim, seperti itu. Nah, setelah 2 poin ini peninjauan dengan eksekusi putusan, barulah kita menginjak ke poin 1 dan 2. Nah, ketika ini yang pertama dulu ya, poin 1 banding. Nah, banding ini dilakukan ketika setelah putusan keluar di Peradilan Tata Usaha, baik dari nanti segi peninjauan kembali itu masih sudah saja tetap sama, tapi dengan catatan ada beberapa para pihak, baik dari penggugat ataupun tergugat itu yang tidak puas dengan jawabannya, itu melangsungkan upaya banding. Nah, upaya banding ini penyampaian dari jawaban ataupun putusan yang disampaikan oleh Peradilan Tata Usaha untuk diajukan banding ke Mahkamah Agung, lebih tepatnya ya teman-teman, maaf, lebih ke Mahkamah Agung, karena di situ Mahkamah Agung tingkat pengadilan yang paling tertinggi untuk menyelesaikan perkara, lebih tepatnya di Peradilan Tata Usaha sendiri. Nah, setelah dilakukannya banding, jika tidak selesai memungkinkan untuk penyelesaiannya, barulah bisa mengajukan kasasi. Nah, itu sama saja dengan banding. Ketika penggugat ataupun tergugat tidak puas dengan jawaban banding yang sudah dilakukan, maka kasasi ini berhak untuk diajukan. Nah, tetapi kasasi ini adalah merupakan suatu proses yang terakhir dari prosesi beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketika Peradilan Tata Usaha itu tidak mampu atau menyelesaikan dari kasus perkara tersebut karena akibat dari kedua belah pihak, baik tergugat dan penggugatnya ini tidak puas atau tidak
tidak lega ataupun tidak sesuai. Jadi dengan kedua belah pihak. Intinya seperti itu. Nah, kasasi ini juga dilakukan di Mahkamah Agung lebih tepatnya, dan prosesinya ini proses yang paling akhir dari prosesi beracara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik dari kata dan tutur saya yang kurang berkenan, baik dari perkataan yang terpatah-patah ataupun kurang jelas, itu saya mohon maaf atas pribadi saya. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.